Perkenalkan, nama saya Intanas Regar, saya dari kelas 12 PIPS Unggulan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia antara lain Mesir, yang dilatar belakangi oleh, yang pertama, adanya persamaan antara Indonesia dengan Mesir, yaitu seperti persamaan di bidang agama dan kebudayaan. Yang kedua, banyaknya pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Yang ketiga, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji dan bahkan bekerja di Mesir. Dan yang terakhir, adanya jalinan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Mesir. Oleh sebab itu, selain Mesir mendukung kemerdekaan negara Indonesia, Mesir juga mengajak anggota Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Adapun prosesnya yaitu peranan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar, Kairo dan Hassam, di Irak, dan juga di beberapa negara Arab lainnya. Yang kedua, peranan mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan dengan melalui media massa yang ada di Arab. Yang ketiga, pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri yang diketuai oleh Haji Agus Salim, di mana Haji Agus Salim berperan untuk mengenalkan Indonesia di luar negeri. Yang terakhir yaitu kunjungan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Selanjutnya peranan. Peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia karena Mesir ialah negara yang sering mengeluarkan anjuran agar anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatanganilah perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Negara yang kedua yaitu India, yang dilatar belakangi oleh adanya persamaan agama yaitu Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang-pedagang India ke Indonesia melalui perdagangan. Yang kedua adanya persamaan nasib, di mana India dan Indonesia sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa dan sama-sama ingin merdeka. Yang ketiga, adanya hubungan dekat antara pimpinan Indonesia dengan India dalam konferensi Inter-Asia. Selanjutnya, pada tahun 1946, pihak Indonesia pernah memberikan bantuan beras saat India mengalami bencana kelaparan. Oleh sebab itu, pada saat India merdeka pada tahun 1947, mereka menyatakan dukungan terhadap Indonesia. Adapun prosesnya yaitu India melakukan diplomasi berupa impor beras sebanyak 500.000 ton, yang dimana pada waktu itu India mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Yang kedua, adanya hubungan baik antara Indonesia dengan India semenjak konferensi New Delhi. Peranannya yaitu menggelar konferensi Asia, yang dimana khusus membahas agresi militer Belanda II. Yang kedua, pengiriman obat-obatan ke Indonesia sebagai tindakan balasan atas bantuan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan permasalahan antara Indonesia dan Belanda kepada PBB. Negara yang ketiga yaitu Australia, yang dilatar belakangi oleh karena adanya hubungan dekat antara Indonesia dengan Australia yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa Black Armada. Yang kedua, eratnya hubungan perserikatan buruh dari kedua negara yaitu Australia dengan Indonesia. Adapun prosesnya yaitu yang pertama, Presiden Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi PBB yang pada akhirnya mengarah pada kemerdekaan pada tanggal 27 Desember 1949. Australia secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada hari itu juga. Adapun peranannya itu yang pertama, pada tanggal 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan yang sederajat dalam persengketaan Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, Australia menekan PBB agar menghentikan Belanda menyerang wilayah Indonesia dengan agresinya, yaitu dengan cara Australia melakukan protes terhadap Belanda. Selanjutnya, Australia melakukan pemblokiran kapal Belanda
yang berlabuh ke Australia untuk mendarat di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia dibantu oleh Australia di beberapa acara forum luar negeri. Negara selanjutnya itu Vatikan, yang dilatar belakangi oleh beberapa aspek. Yang pertama itu aspek agama. Albertus Sogijo Pranoto yang menceritakan tentang permasalahan negara pada Vatikan sebagai pusat gereja Katolik dunia dan turut campur di dalam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hingga diutuslah Apostolik Quercus Mario Joseph sebagai penghubung antara Vatikan dengan Republik Indonesia. Yang kedua itu aspek sosial. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi menerima bangsa Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, di mana saat negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Inilah menjadi alasan sosial Vatikan mendukung Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Selanjutnya itu aspek politik. Secara politik, Vatikan mendukung Indonesia karena adanya rencana agresi militer kedua yang akan dilakukan oleh Belanda. Yang selanjutnya itu prosesnya. Vatikan memberi respon yang sangat positif terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan pada tahun 1947. Pada peranannya yang pertama, pembukaan misi diplomatik Vatikan pada tahun 1947 di Jakarta. Yang kedua, menjalin hubungan dekat antara Indonesia dengan Vatikan, misalnya dalam hal keagamaan ataupun pemerintahan. Hal ini tidak lepas dari perjuangan uskup pribumi pertama Hindia Belanda, yaitu Rano Soegijo Pranoto. Selanjutnya, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan pada tanggal 28 September 1950 melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 82, sekaligus mengundang Indonesia menjadi anggota PBB. Resolusi ini dibuat setelah PBB menemukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian dan memenuhi persyaratan dalam pasal 4 Piagam PBB. Dengan resolusi ini, Dewan Keamanan PBB merekomendasikan agar Majelis Umum PBB mengakui Republik Indonesia menjadi anggota PBB. Peran PBB yang pertama, PBB berperan pada pembentukan Badan Perdamaian yang bernama UNCI untuk memperlancar segala bentuk perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, di PBB, Indonesia mengutus Lambertus Nicodemus Palar menjadi wakil tetap Republik Indonesia, di mana Palar berperan memperjuangkan Indonesia mendapat pengakuan internasional dan berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB. Prosesnya yaitu di mana setelah kemerdekaan Republik Indonesia, penyelesaian masalah antara Belanda dengan Indonesia lebih banyak diurus oleh PBB. Mula-mula ketika terjadi agresi militer pertama, PBB mengeluarkan rekomendasi untuk membuat Komisi Tiga Negara atau KTN. Tiap negara berseteru memilih satu negara untuk menjadi pihak netral dalam menyelesaikan pertikaian. Indonesia memilih Australia dengan Richard Kirby dan Belanda memilih Belgia dengan Paul van Zeeland. Pihak netral dipilih Amerika Serikat dengan perwakilan Frank Chiraham. KTN berhasil mengantar negara Indonesia dan Belanda untuk berunding di Perjanjian Renville. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.